Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik Starji di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah adik-adik, sebelum beribadah kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita perkatakan Mazmur 91 dan hati yang percaya. Dalam lindungan Allah, orang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah akan lepaskan engkau dari penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dan kepaknya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetannya ialah perisai dari pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar menjalan dan gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papi mami, shalom semuanya. Shalom Kak Angel, shalom Kak Semi, Shalom Kak Jeje. Des, adik-adik, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan November 2021 loh. Tanpa terasa, tahun 2021 tinggal 2 bulan lagi.
Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2021 dan bersiap memasuki tahun yang baru. Wah, cepat sekali ya. Kita terus berdoa ya adik-adik. Seiring berjalannya waktu, kita semua semakin bertambah kuat di dalam iman percaya kita akan Tuhan Yesus ya adik-adik. Yaps, betul banget tuh adik-adik. Sebab itu, mintalah supaya tangan Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang berkenan buat Tuhan, pribadi yang berkarakter sama seperti Tuhan Yesus. Itu berarti kita semua harus semakin sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan Yesus, serta mendengarkan firman dan melakukannya dengan segenap hati. Nah, adik-adik, sekarang semuanya bangkit berdiri, adik-adik siap memuji Tuhan. Haleluya, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ikutin gerakan kakak ya, kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Hati yang gembira adalah obat, kita nyanyikan ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang Tuhan senang. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Masih semangat kan puji Tuhan ya? Nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Yeay. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja. Yeay. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja. Wow, wow, wow. Dahsyat dan ajaib Tuhan kita ya Kak. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus sanggup mengubah hati kita, mengubahkan karakter kita menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Betul adik-adik, supaya ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita semua sudah siap sedia. Nah adik-adik silakan duduk kembali, mari bersama kakak kita siapkan hati, berikan sikap yang terbaik dalam menyembah Tuhan. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
Mari kita angkat tangan kita adik-adik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari adik-adik kita siapkan hati yang terbaik, sikap yang terbaik. Taruh tangan kirimu di dada, kita angkat tangan kananmu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sekali lagi adik-adik. Adik-adik, kita menyembah Tuhan Yesus lebih sungguh lagi. Angkat tanganmu adik-adik yang tinggi-tinggi. Tutup matamu, ikuti kakak nyembah Tuhan Yesus saat ini. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kau sangat baik, Kau sangat baik, teramat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku memujimu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus aja, Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Ku pujikan, ku sembahkan, ku sembahkan. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Angkat tanganmu adik-adik, bersama kakak ayo nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hatimu. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Dengan lebih sungguh-sungguh mari kita
kita angkat lagu ini dari awal. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Angkat tanganmu adik-adik. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Dengan lebih sungguh-sungguh adik-adik, mari kita angkat tangan kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Fajar di Ibadah Online Starji. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kami berharap kalian semua sehat dan baik-baik ya. Nah adik-adik, sebelum kakak sampaikan firman Tuhan untuk minggu ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pimpin kami, biar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami bisa melakukan firman Tuhan di kehidupan kami. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, berikan roh dengar-dengaran, agar kami bisa mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Fajar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik masih ingat gak tahun ini tahun apa? Ya benar, tahun ini adalah tahun integritas. Di Mazmur 24 ayat 3-5 bilang gini adik-adik, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, di Mazmur 41 ayat 13-14 bilang gini, tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bawain cerita tentang tanah liat di tangan tukang periuk.
Nah, kita akan belajar sikap hati yang baru. Nah, cerita ini bisa diambil dari Yeremia ayat 18 ayat 1 sampai 17. Nanti adik-adik baca sendiri ya di rumah. Nah, tujuan cerita hari ini adalah agar adik-adik dan kakak juga mengerti bahwa Tuhan mampu merubah sikap hati kita menjadi baru. Kakak mulai ya ceritanya. Firman datang dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Nah, adik-adik tahu gak tukang periuk itu apa? Tukang periuk adalah orang yang membuat sesuatu dari tanah liat. Misalnya gerabah, habis itu bejana, habis itu apa lagi ya? Adik-adik tahu apa lagi? Vas bunga atau yang lain-lain dari tanah liat. Nah, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Nah, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, misalnya tukang periuk lagi bikin ya adik-adik, lagi bikin bejana, tiba-tiba ada yang mengsol dikit, ada yang nggak sempurna. Nah, diulang lagi sama tukang periuknya, dibikin lagi sampai ke bentuk yang semula. Nah, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Nah, seperti tukang periuk membentuk sesuatu dari tanah liat, ditekan-tekan, diproses, bahkan sampai dibakar, tetapi waktu itu jadi, maka akan menjadi benda yang sangat berharga dan berguna. Nah, demikian sama hati kita adik-adik, dan hidup kita di tangan kedaulatannya Tuhan. Bersediakah kita diproses di tangannya Tuhan? Kita harus bersedia adik-adik. Nah, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Adik-adik bisa baca ini di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar yang pertama, Tuhan Yesus mampu mengubahkan sikap hati kita menjadi baru seperti hatinya Tuhan Yesus. Nah, siapa yang mau diubahkan sikap hatinya oleh Tuhan Yesus menjadi baru, boleh angkat tangannya. Mari adik-adik, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kakak mau berdoa buat adik-adik. Kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh belajar dari tukang periuk yang membuat bejana dengan proses yang panjang. Tuhan, kami juga mau Tuhan proses hidup kami dan hati kami agar kami bisa menjadi serupa dengan Engkau dan kami mempunyai hati seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik, berkati mama papa, biar semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia, anak-anak muda yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan,
tidak kompromi akan dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Mukjizat, kesembuhan, pemulihan, penuaian jiwa terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami berdoa buat papa, mama, dan seluruh keluarga. Urapi dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Mukjizat dan kesembuhan berkuasalah atas hidup kami. Mampukan kami selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berikan hati yang takut hormat akan Tuhan. Suka berdoa, memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami rindu papa, mama, anak-anak dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gereja Tuhan, buat gembala, pengerja, dan umat Tuhan. Tuhan berkati, lindungi, beri kesehatan, kekuatan, makin dekat dan makin sungguh-sungguh dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintah dan penduduk Indonesia dari pusat sampai daerah. Berkati, beri roh takut akan Tuhan, beri hikmat dan hati bijaksana. Tuhan Yesus tolong Indonesia juga, bangsa-bangsa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kakak-kakak Starji dan teman-temanku, anak-anak Starji, semuanya dilindungi Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan. Aku percaya pernyataan perlindungan Tuhan Yesus sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anak-anak Star Generation, jadilah anak-anak yang sehat, jadilah anak-anak yang kuat, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, kedua orang tua dan saudara. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menolong setiap anak-anak Star Generation, orang tua, dan juga guru-guru mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat semuanya.